Selamat malam kepada narasumber Bang Tubagus Farihal. Iya, malam. Oke, ya jadi Bang Tubagus Farihal ini adalah mahasiswa dari jurusan pendidikan bimbingan konseling dan sedang dalam tahap akhir kuliahnya. Ya, betul. Ya di sini saya Talia Rizkyananda dari jurusan pendidikan bahasa Inggris. Di sini mau bertanya-tanya sedikit terkait tulisan Abang yang dimuat di dalam buku antologi puisi yang judulnya Carpe Diem. Oke, langsung aja kali ya Bang kita ke pertanyaannya. Yang pertama, kan ini ada dua tulisan ya Bang yang dimuat di dalam buku ini. Yang pertama itu ada hidup adalah perjalanan dan 2020 haruskah aku mengeluh? Boleh diceritain sedikit gak sih Bang inspirasi dari penulisan puisi ini? Untuk hidup adalah perjalanan itu menceritakan bahwasannya ya hidup ini adalah tentang sebuah perjalanan gitu. Bahwasannya kita ini dalam hidup ya harus melewati berbagai perjalanan, lika-liku, suka duka, tentunya itu menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita. Sedangkan kalau untuk 2020 haruskah aku mengeluh adalah karena memang kita sama-sama ketahui di tahun ini kita mengalami suatu kejadian yang tidak pernah terduga ya, yaitu datangnya sebuah virus. Untuk puisi tersebut dibuat sebagai pengingat diri bahwasanya untuk 2020 apakah harus saya mengeluh? Karena pada akhirnya kita akan menemukan suatu hikmah di balik tragedi atau mungkin musibah yang terjadi di tahun ini khususnya gitu dengan pandemi COVID-19 ini. Luar biasa ya Bang, latar belakang dari penulisan puisi ini. Terima kasih. Untuk proses penulisan memakan waktu berapa lama Bang? Kalau untuk yang puisi pertama itu sebetulnya itu tidak memerlukan waktu lama karena memang hanya ditulis selama 1 hari ya, yang untuk hidup adalah perjalanan. Tapi kalau untuk yang 2020 haruskah aku mengeluh itu dia kurang lebih selama 2 minggu mungkin. Maksudnya dengan menulis lalu saya coba ubah-ubah sedikit tatanan kalimatnya gitu sampai jadilah puisi tersebut. Seperti itu. Kalau untuk proses penerbitannya gimana nih Bang? Kayak yang kita tahu sendiri kan untuk sampai tulisan kita bisa diterbitkan itu lumayan panjang prosesnya. Mungkin bisa Ya, diceritain sedikit Bang proses perjalanan sehingga tulisan ini bisa diterbitkan. ya betul. Tentunya untuk proses penerbitan ini memakan waktu yang cukup lama karena waktu itu ada salah satu penulis yaitu saudara Febri Kurniawan. Beliau itu menggagas konsep daripada buku ini pada awalnya di bulan Februari kalau tidak salah. Itu ada Kang Febri itu mengajak itu beberapa teman-teman dekatnya yang saat itu saya belum kenal dengan beliau itu untuk membuat suatu karya tulis yang akan diterbitkan secara khusus gitu, yang bekerja sama dengan penerbit halaman Indonesia. Dan teman Kang Febri ini itu adalah teman saya juga, jadi hubungannya adalah saya punya teman yang dia juga berteman dengan Kang Febri. Nah, teman ini tuh mengajak saya gitu untuk berkolaborasi di penulisan ini gitu. Waktunya itu penulisan sejak Februari sampai Maret dan akhirnya dicetak saat itu kita membuka dulu masa pre-order di tanggal 21 sampai 26 April 2020. Dan waktu itu kalau tidak salah pertengahan Mei buku itu sudah bisa didistribusikan ke masing-masing pembeli yang ada di sekitaran Indonesia seperti itu. Jadi hampir 3 bulan masa proses daripada penulisan sampai percetakan itu sendiri. Baik Bang. Masuk ke pertanyaan terakhir mungkin ya Bang. Mau bertanya nih terkait tips dan trik gimana caranya biar kita bisa nulis hingga akhirnya tulisan kita bisa diterbitkan. Saya itu bukan seorang penulis yang jago menurut saya sendiri. Tentunya masih banyak orang yang lebih jago daripada saya. Dan untuk tulisan agar bisa diterbitkan tentunya adalah pertama kita bisa mengirimkan tulisan-tulisan yang kita miliki itu ke publisher atau penerbit yang ada, yaitu artinya kita
ini memiliki apa ya, mungkin keberuntungan masing-masing gitu. Kadang-kadang mungkin kita sudah merasa tulisan kita bagus, tapi mungkin banyak penerbit yang kita udah kirimin gitu ya, tulisan kita, tapi mungkin belum diterbitkan karena memang selain banyak permintaan juga atau juga itu mungkin tulisan kitanya yang masih dianggap kurang baik gitu. Dan itu sebetulnya ada dua cara sih. Kita itu melalui publisher mayor gitu ya, artinya publisher-publisher yang terkenal seperti Gramedia gitu kan dan lain sebagainya, ataupun kita membayar sendiri gitu untuk proses penerbitannya itu sendiri gitu, ada caranya seperti itu. Lalu untuk cara bagaimana agar menulis semakin jago, tentunya gini, kita akan pandai menulis apabila kita sering membaca. Jadi sebelum kita ingin jago menulis, kita harus banyak-banyak dulu membaca. Karena dengan membaca akan memperkaya referensi kita, dan referensi kita ini akan menjadikan tulisan-tulisan kita lebih bermakna dan menarik. Itu. Terus selanjutnya, jangan berhenti untuk menulis, semuanya itu harus seimbang. Kita membaca rajin ya, kita juga menulis rajin iya. Karena tulisan bagus atau tidak bukan daripada siapa yang membaca, tapi bagaimana persepsi daripada orang-orang yang menangkap hal tersebut. Seperti itu. Dapat banyak ilmu baru nih tentang penulisan dan bagaimana proses penerbitan dari Bang Tuh Bagus. Mungkin wawancara akan kita cukupkan sampai di sini ya Bang. Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya dalam memenuhi wawancara ini. Semoga Abang selalu sehat dan selalu sukses dalam tulisan-tulisannya ke depan. Amin.